شيء لله شيء لله. Minta perhatian sebentar karena acara sebentar lagi kita mulai. Cek. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Bad Petulai, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Bad Petulai, yang kami hormati Kepala Bagian, Dekan, Kepala Prodi, dosen, staf, dan tenaga pendidik Universitas Bad Petulai, yang dimuliakan Al-Mukarram Ustadz Rahmat Yudi Septian, yang dibanggakan Presiden Mahasiswa beserta jajarannya, Ketua UKM dan Hima Universitas Bad Petulai. Susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah dimulai. 1. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. 2. Pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ajeng Tia Monika kepada Saudari Ajeng, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallahu syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha wa man yurid thawaba al-akhirati nu'tihi minha wa sanajzil syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
Sadaqallahul azim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 3. Sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Danu Arya kepada saudara Danu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad, saya minta untuk semuanya menyuarakan salawat Nabi ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta isirun wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat, sambutan Rektor Universitas Pat Petulai oleh Bapak Hadi Suhermanto MPD. Kepada Bapak Hadi Suhermanto MPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in zakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahu azim wa shadaqallahu wal ghafurur rahim. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Rahmat Yudi SPD, ini adik saya ini. Alhamdulillah sudah hadir, yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua berkenaan dengan Maulid Nabi. Yang kami hormati Warek 1, Warek 2, seluruh sivitas akademika. Yang kami hormati Ketua Himpunan Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian yang kami hormati Hima Universitas Pat Petulai, hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosan kita selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa keimanan kepadanya, dan semuanya itu harus kita syukuri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak butuh disembah. Ya, manusia yang butuh dengan Allah sebagai penciptanya. Karena Allah sudah memfasilitasi kita hidup di dunia ini dengan berwajah cantik, berwajah ganteng, ya kan? Dengan bentuk yang sempurna, sehingga kita syukuri atas nikmatnya. Selawat silin salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, termasuk kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau. Ya, karena hidup ini sebentar nih ini. Kalian nanti cobalah. Hidup di dunia ini sebentar benar. Tahu-tahu udah tua. Tahu-tahu nanti habis masa. Nah, ketika kita habis masa akan kembali kepada Allah. Apa yang dibawa? Yang dibawa bukan harta. Yang dibawa bukan wajah cantiknya. Yang dibawa bukan wajah gantengnya. Yang dibawa bukan pangkatnya. Yang dibawa amal baiknya, amal solehnya. Sehingga pada peringatan ini nanti kami mohon kepada Al-Ustadz memberikan tentang pencerahan-pencerahan, ya, pencerahan-pencerahan tentang apa itu sebenarnya hikmah dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku Rektor Universitas Pat Petulai beserta sivitas akademika mengucapkan ucapan terima kasih kepada Al-Ustadz Bapak Rahmat Yudi SPD yang telah berkenan untuk hadir dan mengisi tausiah tentang apa itu hikmah Maulid Nabi.
Dan juga terima kasih kepada Sivitas Akademika yang sudah support terhadap acara ini yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan Hima. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kalau kita lihat pada dewasa ini, itu banyak sekali kejadian musibah. Banjir bandang di Jawa Timur, mulai dari Malang, Blitar, Kediri, Tulungagung. Kemudian naik ke Jawa Tengah. Kemudian turun lagi ke Banten, Lebak Banten. Ya. Saya tadi malam itu menangis melihat banyak sekali kejadian-kejadian di Pakistan. Di Pakistan itu sudah hampir kayak kiamat. Itu ada apa dengan bumi ini sebenarnya? Bumi ini sebenarnya akan terpelihara cuma dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Itu sebenarnya. Karena setiap hari itu air laut yang ada di dunia ini sebenarnya udah gemes lihat tingkah laku manusia yang semakin menjadi-jadi. Ada LBGT, cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek. Dekadensi moral semakin tinggi. Ya. Sehingga dari ini selaku mahasiswa harus memperhatikan benar tentang dekadensi moral ini. Karena mahasiswa itu adalah agent of change. Bukan hanya merubah tentang tatanan kehidupan dalam pendidikan, tapi merubah juga pada change. Jadi merubah pada tatanan kehidupan dengan ilmunya. Dengan perspektif ilmunya yang maju, perspektif ilmu yang maju itu juga harus diimbangi dengan akhlak yang mulia. Karena Nabi Muhammad SAW diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya saya berpesan benar dengan mahasiswa Universitas Fatpetulai harus dijaga sopan santunnya, etikanya. Ya. Saya dulu kalau kata kiai saya itu orang Islam itu harus cantik, harus ganteng, harus kaya, harus pinter. Lengkap. Harus cantik, harus ganteng, harus kaya, harus pinter. Ya. Terus gimana kayak harus mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang orientasinya hidup di dunia ini untuk akhiratnya, maka dunianya akan ikut. Tapi kalau orientasi hidup di dunia untuk dunianya dapat, akhiratnya tidak dapat. Maka selaku mahasiswa yang masih mengenyam pendidikan di Universitas Fatpetulai ini, ya teman-teman harus menanamkan dirinya. Ya, harus menjadi profil mahasiswa yang modern. Harus menjadi mahasiswa yang integrated, ya. Pinternya iya, sopannya iya, dedikasinya iya, motivasinya bagus, kemudian skillnya oke, baik soft skill maupun hard skillnya bagus. Sehingga ketika nanti lulus tidak kebingungan untuk mencari pekerjaan, tetapi dengan otak yang brilian sudah bisa memulai dari sekarang menggunakan gadgetnya untuk membangun istana bisnisnya. Sehingga gadgetnya itu tidak digunakan cuma untuk yayang bebeknya saja, tetapi untuk membangun istana bisnisnya. Jadi mulai dari sekarang digunakan gadget itu untuk mendapatkan finansial. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, dalam perjalanan Nabi ini nanti bisa dilihat deh, ya, hikmah-hikmah yang terkandung. Makanya ketika Nabi Adam itu diturunkan ke dunia, itu berapa ribu tahun nggak diampuni sama Allah, nggak ditemukan sama Siti Hawa. Sampai berdoa itu, sampai tawasul. Nah ini saya cerita ini, ada kunci.
tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan belum ada Nabi Muhammad itu. Kok bisa-bisanya Nabi Adam itu tawasul? Kata Nabi Adam itu pokoknya nggak tahu deh apakah nama Muhammad, karena nama Muhammad itu di sorga tuh di setiap tiang-tiang sorga itu Allah Muhammad, Allah Muhammad. Itulah ceritanya asbabun nuzulnya kenapa di masjid ada Allah, ada Muhammad. Nah itu asbabun nuzulnya. Jadi saya ikutan ceramah nih Pak Ustadz, minta maaf Ustadz. Itu asbabun nuzulnya. Jadi kata Nabi Adam begini, ya Allah, nggak tahulah ini. Saya bertawasul sama nama Muhammad, apakah jenis manusia seperti saya, apa jenis jin, apa jenis malaikat. Makanya Nabi Adam itu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu menyesal. Sehingga ketika sudah bertawasul kepada Nabi, maka Allah kabulkan doanya. Itulah asbabun nuzul. Kenapa kalau selawat, di doa tidak ada selawat, maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Makanya cintalah kepada Nabi kita. Ada kata kunci Nabi Muhammad sama Allah itu. Makanya orang yang beragama Islam harusnya bersyukur. Cintai Nabi kita itu dengan mempelajari, mengerti siapa Nabi kita, mempelajari bagaimana agama kita. Yang belum bisa ngaji oh. Belajar oh, kata orang Jawa tuh. Dibaca, dipahami artinya, diaplikasikan dalam hidupannya. Karena hidup ini tidak hanya ada di dunia, tapi bakal balik ke akhirat. Nah itu pesan Pak Rektor. Ya, perhatikan nggak usah pakai ribut dulu. Ini saya penting ini. Jadi orang yang cinta kepada Nabi, ya, jadi dapat syafaat itu bukan hanya syafaat itu kan selamat. Jadi makanya akan terhubung dengan doa kita yang tiap hari itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah itu makanya minta kehidupan dunianya bagus, berhasil. Nah, tapi dengan catatan kita harus cinta kepada Nabi kita, harus senang dengan ajarannya, kita pelajari, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan. Saya paling senang lihat anak-anak UPP, mahasiswa UPP, rapi, harum, ganteng, gak ngerokok, buang sembarangan, cintain kebersihan, ya. Tunjukkan bahwa teman-teman adalah orang-orang yang memang orang-orang yang modern, orang-orang yang elegan, buang sampah sembarangan, ngerokok nggak asal ngerokok di mana saja, tapi memang kita adalah orang-orang yang patut untuk dihargai dan hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman bakal berhasil semua nanti. Jadi orang sukses semua. Tapi dengan catatan harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan sering-seringlah bermunajat kepada Allah. Ya, jadi bumi ini sampai hari ini kita masih berpijak ini adanya orang-orang yang soleh yang selalu mohon ampun, istighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali selawat apa balasan Allah itu 10 kali kebaikan. Makanya banyak-banyak selawat. Saya pikir itu saja. Mudah-mudahan dengan nanti setelah diisi tausiah oleh al-ustadz kita, teman-teman akan semakin cinta terhadap Nabi Muhammad, semakin cinta terhadap ajarannya, kemudian diaplikasikan ajaran itu pada kehidupan sehari-hari supaya kita layak untuk dimuliakan manusia di bumi dan layak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu saja, mohon maaf apabila ada kehilafannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima, ceramah agama oleh Ustadz Rahmat Yudi,
Kepada Ustadz Rahmat Yudi, disilahkan. Cik. Izin berdiri Pak Rektor. Tadinya udah galak ceramah saya karena sudah diwakili sama Pak Rektor. Mengingat Jumat sekarang kan 11.57, sekarang sudah 10.15. Lajulah Pak Rektor sampai jam 11 pikir saya tadi. Tetapi karena ini amanah dari adik-adik BEM, maka terpaksa saya harus terceramah. Enggak terpaksa, enggak. Niat ikhlas. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu dibagi menjadi 3. Pertama, salam yang wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita ngelempar bola ke dinding itu, kalau pelan lemparannya, pantulannya pelan. Kalau kita lemparnya kencang, pantulannya pun kuat. Salam yang pertama wajib dijawab. Paham ya? Oke. Salam yang kedua adalah salam yang tidak boleh dijawab. Salam apa itu? Ketika kita sholat berjamaah dengan imam, mungkin yang perempuan, yang akhwat-akhwat nanti berjamaah dengan suaminya. Ketika suaminya selesai tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Nggak boleh. Salam yang ketiga, salam yang tidak ingin kita dengarkan jawabannya. Salam apa itu? Salam ketika kita masuk ke tempat pemakaman umum dengan niat berziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallahi bikum lahiqun. Tiba-tiba ada jawaban dari dalam bawah kubur. Waalaikumsalam. Urung gitu ziarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berkenaan dengan salam ini adalah hal yang penting. Ketika orang menyebutkan kalimat salam, mau caranya pelan, mau caranya keras, mau dia tegas, mau dia santai, maka tetap wajib dijawab. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya dengan semangat akan dilancarkan rezekinya, amin. Dimudahkan pendidikannya, amin. Selalu mendapatkan nilai yang tinggi, amin. Mendapatkan jodoh terbaik, amin. Dan dilunasi hutang-hutangnya, amin. Apa banyak utang kalian? Kalau masalah utang cepat. Nah, salam aja lah lamu kok. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pat Petulai, Bapak Hadi Suhermanto MPD, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dodi Aprianto SPMP, yang kami muliakan dan hormati Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Fitri Lestari SPMSI, seluruh staf jajaran, tenaga pengajar, dosen, dan yang kami muliakan juga Ketua Yayasan Pat Petulai Rejang Lebong atau yang mewakili, dan seluruh mahasiswa, mahasiswi Universitas Pat Petulai, wabil khusus Ketua BEM atau Presiden Mahasiswa. Ini adik saya, sahabat Yogi, yang selalu intens berkomunikasi dengan saya sebulan yang lalu. Kak, kalau kami ngadakan acara maulid, enggak Kak, ceramah. Kamu yakin enggak dengan saya ceramah? Yakin enggak? Lah nampak Cak Ustadz belum tadi? Tampak enggak dengan cara saya ngomong tuh Cak Ustadz? Saya udah yakin saya Ustadz. Karena memang panggilan Ustadz itu diperuntukkan untuk orang yang memang istimewa, orang yang mulia, orang yang taat ibadah, kemudian bermasyarakat juga bagus, sementara saya merasa belum. Ya jadi bukan Ustadz, panggil kakak ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama di atas segalanya, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah begitu banyak limpahan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ribuan nikmat, jutaan nikmat, miliaran nikmat, bahkan triliunan nikmat. Ada sebuah pepatah mengatakan, jikalau rantingan dijadikan penanya, dedaunan dijadikan kertasnya, serta seisi lelautan dijadikan tintanya, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, niscaya tidak akan pernah bisa dihitung. Contohnya saya mau tanya, telinga kalian ada? Ada? Kalau laki-laki kan tampak, yang perempuan kan nggak tampak. Ada telinganya? Posisi telinga kalian di mana? Di kiri dan kanan. Posisinya di kepala. Coba bayangkan kalau posisinya di bawah pantat. Ada orang nelpon kan? Woi bro, apa kabar bro? Kan gak asik. Nah sekarang saya tanyakan kepada kalian semua, maukah kalian saya berikan HP iPhone X11? Apa namanya? iPhone Max 11. Mau tidak? Tidak galak bu. Dikasih HP iPhone tidak galak ke saya? Mau tidak dikasih HP iPhone? Mau tidak? Mau bilang mau, tidak bilang tidak. Jangan galak ghosting. Mau diberikan HP? Cuman ketika HP sudah di tangan kalian, tiba-tiba tuli kalian, peka kalian. Jadi yang mahal itu telinga atau HP? Iya, karena dengan telinga kita bisa membedakan mana suara bagus, mana suara bukan buruk. Cik. Cik. Cik, cik, satu. Halo? Hai? Kalian tahu ini apa? Mata. Gunanya untuk apa? Melihat. Sekarang ada kamera yang begitu canggih, harganya puluhan juta,
yang bisa mengambil berbagai macam objek gambar dan hasilnya memuaskan kita. Betul? Nah hari ini kalau saya berikan kalian kamera seharga 20 juta, mau tidak? Mau tidak? Kalau memang mau, ketika kamera sudah di tangan kalian, tiba-tiba kalian buta. Enggak mau kan? Kamera biar fokus, maka harus dikeker dulu atau digerakkan dulu apa namanya itu. Telenya itu. Atau lensa kamera. Harus digerakkan dulu, diputar-putar, diatur dulu, baru fokus. Yang namanya manusia punya mata sudah autofokus. Contoh Pak Rektor, ketika bangun dari tidur, autofokus matanya melihat itu istrinya. Bisa membedakan mana istri kita, mana istri orang lain. Bisa membedakan mana yang glowing, mana yang jangan kalian ini suka terpancingnya. Maka media yang Allah berikan kepada kita, tetapi selama ini tidak kita syukuri, tidak kita sadari, patut untuk disyukuri. Paling tidak minimal dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya mau ngajak sholawatan sambil bersyukur. Mau? Bisa? Jadi nanti ada kalimat yang saya lontarkan. Kalimat pertama untuk yang perempuan, kalimat yang kedua atau kata yang kedua untuk yang laki-laki. Contohnya gini, cantik, cantik, burik, burik. Enggak. Sebentar. Bisa enggak? Langsung enggak mau yang laki-laki. Bisa tidak? Tapi tetap harus bilang, kalian alhamdulillah gitu. Bisa ya? Kan mau bersyukur, belajar bersyukur. Harus didonkan dulu diri ini, biar mau bersyukur kepada Allah. Bisa ya? Oke. Yang Bapak Rektor atau yang ibu-ibu mau ikut boleh. Tapi jangan tersinggung Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muka glowing, muka berminyak, cowok ganteng, kena ghosting. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. IPK tinggi, nilai ancur, cowok pengertian, menang jackpot. Kepancing Pak, kepancing Pak. Ini para slotter abadi nih. Aduh kalian kepancing. Boleh dicek HP-nya satu-satu, pasti isinya kakek merah semua itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak lupa kita kirimkan sholawat beserta salam kita kepada Nabi pemimpin umat, pemberi syafaat nanti di yaumil akhirat, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, nantinya hal demikian itulah yang akan membuat kita diakui, membuat kita dikenali oleh Rasul nanti di yaumil akhir, dan akan mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil akhir, dan juga akan kembali bersama-sama dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati peringatan Hari Besar Islam, yakni Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Sudah kurang lebih 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Akan tetapi ada beberapa golongan saudara kita dengan satu dalil yang mereka gaungkan. Kullu muhaddathatun bid'ah wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Pernah dengar? Pernah dengar? Di mana? Oh iya, barusan ya. Cerdas berarti mahasiswa UPP ini, Bapak. Artinya segala sesuatu yang baru adalah bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuknya pasti ke neraka. Dan saudara-saudara kita bilang peringatan perayaan Maulid Nabi ini adalah bid'ah. Hari ini kita ngapain? Rako gak lo berarti? Rako gak lo? Kalau kita menggunakan landasan hadis ini. Maka berbahaya apabila kita menggunakan sebuah dalil tanpa melihat dalil-dalil yang lain. Hati-hati ketika belajar agama lewat sosial media. Lah sudah kuota gratis, penjelasan belum selesai dari ustadznya, lah habis kuota. Akhirnya terputus itu ilmu. Maka kata Imam An-Nawawi, hadis yang umum tadi dihususkan dengan sebuah hadis yang lain. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa membuat sebuah tradisi baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala atas perbuatannya tersebut. Memang betul Nabi Muhammad tidak pernah merayakan hari lahirnya, tidak pernah selamat ulang tahun. Nabi Muhammad tiup lilinnya tiup, tidak ada. Potong kue Nabi Muhammad, tidak ada. Memang betul tidak ada. Akan tetapi ada riwayat menyatakan setiap hari Senin kelahirannya Nabi Muhammad, setiap minggunya, setiap hari Senin, Nabi Muhammad selalu mendawamkan puasa sunnah. Ditanya oleh para sahabat, mengapa engkau berpuasa sunnah di hari Senin ya Rasulullah? Karena memang aku ingin bersyukur di hari itu aku telah dilahirkan ke muka bumi. Cara Nabi Muhammad berbeda. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tahu Abu Lahab. Abu Lahab siapa Abu Lahab? Siapa? Paman Nabi. Baik apa jahat? Itu. Seburuk-buruknya manusia adalah Abu Lahab. Sampai dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Akan tetapi dalam riwayat dinyatakan ternyata Abu Lahab setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi, Abu Lahab bersuka cita gembira bahkan sampai memerdekakan budaknya. Saking bahagianya Abu Lahab punya keponakan, yakni anak dari adik kandungnya. Gara-gara itu Abu Lahab diringankan siksanya. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad yang memang betul-betul selalu mengikuti ajaran sunnahnya Rasulullah, pasti akan bersama Rasul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu apabila kalian mendengar kajian atau tayangan-tayangan video, potongan-potongan video di sosial media yang mengatakan maulid itu bid'ah, kemudian amalan-amalan kemasyarakatan lainnya bid'ah, maka gunakan dalil hadis yang tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu
ajruha. Hadis yang umum tadi dikhususkan oleh hadis yang tadi. Maka kalau belajar agama itu jangan setengah-setengah, harus kafah, menyeluruh. Dan kapan peringatan Maulid Nabi ini dilakukan? Ada dua versi pendapat ulama. Versi yang pertama, Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh panglima perang saat itu, yakni bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Panglima perang dinasti kerajaan Fatimiyah di Mesir. Ketika perang salib terjadi, tahu perang salib? Orang-orang muslim berperang melawan orang-orang Nasrani untuk meningkatkan, untuk mengobarkan rasa semangat berperang, maka diadakanlah Maulid Nabi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata Imam Asyuyuti dalam kitabnya menyatakan bahwasannya ada satu orang, seorang raja, dia raja yang adil, raja yang beriman, yang bertakwa, baik terhadap rakyatnya, namanya Malikul Al-Muzaffar. Membuat tradisi Maulid Nabi, yang isi kegiatan Maulid Nabi itu pertama baca Quran, kedua bersolawat, ketiga mendengarkan tausiah atau ceramah, dan keempat makan. Sudah kita baca Quran tadi? Sudah. Sudah kita bersolawat tadi? Sudah. Ceramahnya sedang dilakukan? Iya. Makannya sudah? Panitia ada makan untuk peserta? Ada ya. Kalau enggak ada kurang afdol, kasihan mereka. Tapi saya lihat yang perempuan sudah bawa makanan sendiri-sendiri. Iya, memang laki-laki ini nampak pelitnya ya. Iya. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu lagi apabila ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Maulid Nabi, harus kita ikuti. Mengapa? Karena dengan kegiatan atau acara inilah kita akan mendapatkan sebuah momentum untuk kembali mengingat, melihat ke belakang sejarah Nabi, bagaimana Nabi Muhammad berdakwah, bagaimana akhlaknya Rasulullah ketika berdakwah. Karena pada posisi majelis inilah kita akan memang betul-betul mendapatkan ilmu tersebut. Dan ilmunya secara langsung disampaikan memang kepada orang-orang yang memiliki kepengetahuan tentang hal tersebut. Berbeda dengan kita mendengarkan tausiah ceramah lewat handphone. Berbeda, barokahnya berbeda. Kalau memang mata batin kita terbuka, di atas ini, coba lihat ke atas. Ada malaikat enggak? Karena mata batin kita tertutup, sesungguhnya ribuan malaikat di atas kita tengah berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah orang-orang yang memang mereka berada di majelis ini karena cintanya kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal. Percaya tidak kalian? Cik satu. Bukan sabotase kan? Kalau sabotase omong aja, Pak lana Jumat, selesailah. Cik. Lanjut Pak Rektor. Lanjut. Panitia tolong ingatkan, kalau memang mau jam 12 tolong diingatkan, saya suka lupa waktu masalahnya. Ini belum masuk materi inti kita. Mahasiswa sudah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tujuan Nabi Muhammad diutus menjadi rasul yang paling utama dalam hadis disebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul, diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Memang pada saat itu orang-orang Arab jahiliyah kelakuannya lebih jauh dari binatang. Bagaimana tidak? Mereka senang mabuk-mabukan. Mereka senang bergonta-ganti istri. Perempuan dihinakan, anak perempuan dibunuh, senang berjudi.
Suka berperang karena masalah sepele. Apakah ini terjadi? Iya. Terjadi hari ini. Senggol dikit, bacok. Iya kan? Lah iya. Degradasi moral betul kata Pak Rektor tadi. Cuma kesenggol dikit, tak sengaja dibacok kawan. Ini betul terjadi. Murid kami di SMA 1. Sebacokan. Di sekolah. Ada guru. Bayangkan. Maka menjadi perhatian kita bersama bahwasannya keadaan hari ini lebih-lebih jauh hina dari keadaan orang-orang Arab jahiliyah. Ada orang tua yang tega menjual anaknya lewat aplikasi namanya apa? Alangkah paham. Ada. Bahkan oknumnya itu seorang guru. Orang Curug Utara pula. Ada wanita yang diperkosa sampai mati oleh belasan laki-laki. Ada 2015 di PUT. Ada kasus Yuyun. Pernah dengar? Iya, Rejang Lebong terkenal karena tindak kriminalnya. Bukan Rehan. Kok Rehan? Begitu sulit. Maka yang ingin saya gambarkan bukanlah hal-hal buruk yang ada saat ini sehingga menutupi hal-hal baik, bukan. Tetapi ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya para mahasiswa, kalianlah yang nanti akan melanjutkan tonggak estafet kepemimpinan di masa depan, maka perlu diperhatikan yang namanya akhlak, adab, tata krama, tingkah laku yang baik. Siapa yang harus kita contoh? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik dalam diri Nabi Muhammad untuk kita ikuti. Paham sampai di sini? Lanjut Pak Warek. Karena saya perhatikan Pak Warek sudah 3 kali berubah posisi duduk. Sini lagi, pindah siko, balik posisi awal. Karena saya pernah kuliah, diajari sama dosen metode dakwah saya, kalau kau kelak ceramah, kau tengok posisi audien tuh tengok. Kalau posisi lah berubah 3 kali, sudahlah. Lah pegalnya duduk tuh, kasihan. Bagaimana Pak Warek, lanjut kita? Lanjut. Adik-adik mahasiswa lanjut. Kalau memang lanjut, pertanyaan saya, kenalkah kalian dengan Lee Min Ho? Kenal? Tahu. BTS tahu ya? Tahu. Atta Halilintar tahu? Baim Wang tahu? Raffi Ahmad tahu? Yang perempuan dulu, yang lanang kelak ditanya. Tahu kan? Tahu. Kayak lapu-lapu tahu? Hah? Tahu? Johnson tahu? Mia tahu? Laila tahu? Nah, ini main Mobile Legends galau nih Pak. Pak Rektor bingung, siapa yang disebut kayak Ustadz tuh ya? Itu tandanya kita lebih mengenal karakter-karakter yang tidak sepatutnya kita contoh. Kalian senang lihat artis Korea joget-joget itu? Oh alhamdulillah, betul. Yang laki-laki suka scroll TikTok? Tidak percaya saya. Suka buka Bigo? Tantan? Micet-micet? Alhamdulillah, bersih mereka Pak. Maka hati-hati. Karena dari sosial media itulah yang bisa merusak akal dan pikiran serta jiwa kita. Yang seharusnya potensi kita mengarah kepada kebaikan, gara-gara hal-hal demikian di era 4.0, tahu? Apa 4.0? 4.0, ya betul. Era revolusi
industri. Ketika begitu cepatnya deras informasi melalui internet, ada yang namanya big data, penyimpanan data-data pribadi kita bisa disimpan di Google Drive. Zaman dulu kan tidak ada. Maka hal-hal demikian juga bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa menjadi hal negatif apabila kita tidak mampu menyaring berbagai macam informasi dan tontonan yang sering kita gunakan di smartphone kita masing-masing. Maka momentum ini sangat pas sekali untuk kita kembali mengingat sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bak pinang dibelah dua, kegantengan ketampanannya sama dengan Nabi Yusuf. Orangnya tinggi, badannya kekar, rambutnya tidak lurus dan tidak keriting. Macam Nandi itu. Putih kemerah-merahan. Itu Nabi Muhammad kalau dilihat secara fisik. Tetapi yang paling membuat orang pada saat itu kagum dengan Nabi Muhammad, melihat akhlaknya Rasulullah. Bahkan di usia mudanya Rasul sudah mendapatkan gelar yang namanya gelar Al-Amin. Karena dapat dipercaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini saya ingin menggambarkan Nabi Muhammad SAW dengan 6 pertanyaan. Kalau cukup ya. Kalau cukup 6 pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada adik-adik sekalian dan tolong dijawab dan tidak boleh searching Google. Siap? Lah ngapo cak ujiannya. Pertanyaan pertama. Apa hal yang paling dekat dengan kita? Apa? Alangkah pintar anak UPP, Pak. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Betul. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Mengapa begitu dekat kematian dengan kita? Karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita, di mana kematian akan datang kepada kita, dan dalam kondisi apa kematian akan menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lagunya ada kan? Orang kaya, orang kelak dulu. Kalian ngomongnya mati aja, yang nyanyi saya aja. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, ketua Presma. Saya tidak berani nak ngomong Pak Rektor tadi. Takut tidak diundang lagi, Ustadz gue kurang ajar. Kalau Yogi kan usianya di bawah saya, jadi masih bisa dikerjoi. Tidak apa-apa, Gi mati itu pasti. Nah ada kisah ketika Nabi Muhammad menghembuskan napas terakhirnya, ketika nyawa sudah berada di kerongkongan Nabi, riwayat menyatakan yang disebut Nabi, kalau kita nih ya, kalau kita nak mati khususnya laki-laki kan, anak aku mano anak aku, bini aku mano bini aku, sertifikat tanah mano. Itu kalau kita mati ya, pernah tidak kalian lihat orang sakaratul maut? Pernah, ada yang cak itu? Manggil mano anak-anak siko, anak aku siko. Ada kan? Bini aku cepet peluk aku siko. Ada kan? Ada. Bilang aja ada, biar urusan selesai. Jadi Rasul ketika ingin menghembuskan nafas terakhirnya, yang disebut bukan istrinya, bukan anaknya, bukan sahabatnya, bukan peninggalannya. Siapa yang disebut? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wahai Jibril, apa yang akan terjadi terhadap umatku, kata Rasul. Apa jawaban Jibril? Sesungguhnya seluruh umatmu ya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi, ada tetapinya. Ada yang langsung masuk, ada yang transit sebentar. Entah sebentar, entah lama, udah ngerti gitu. Transit dulu ke neraka. Dicuci dulu baju kotor sampai bersih. Direndam dulu, dikucek-kucek dulu,
Dipukul-pukul dulu, digilas-gilas dulu, kemudian dijemur di terik matahari, kemudian disetrika dulu sampai licin, dan baru dimasukkan ke dalam surga. Nah kira-kira sanggup tak kita transit dulu itu? Sanggup tidak? Makanya perbanyaklah ibadah, maksimalkanlah ibadah sesuai tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita memang merasa cinta dengan Rasul, memang kita merasa mengaku umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita jawab rasa cinta Rasul itu dengan selalu mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah. Nah pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dari kita? Betul. Kayaknya kalian sudah sering lihat di ini ya, di sosial media ya, di TikTok ya. Iya, iya betul. Pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya. Jadi tidak usah saya tanyakan lagi, dak. Sudahlah ceramah gitulah. Lah tahu kalau masih ada waktu kita. 10.52 masih aman. Lanjut Pak Rektor. Baru pertanyaan kedua kok Pak Rektor. Masih ada 4 lagi. Tahan enggak kalian sampai 4 nih? Oke. Yang kedua adalah masa lalu. Maka sesungguhnya betul, masa lalu adalah hal yang paling jauh dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Dengan alat transportasi secanggih apapun, kalau kita ingin kembali ke masa lalu tidak akan pernah bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah introspeksi diri, memperbaiki diri dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Rasul memberikan isyarat dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa magbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un." Artinya, barang siapa yang hari ini hidupnya lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa hari ini kehidupannya sama seperti hari kemarin, maka ia golongan yang merugi. Dan barang siapa yang kehidupannya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia golongan orang-orang terlaknat. Tinggal kita bisa memilih di golongan mana kita akan berada. Nah lah keluar tuh banyak tuh. Lanjut. Caknya nak ke WC, kita husnuzon aja. Maka yang dimaksud dari hadis ini, Rasul memberikan isyarat kepada kita, terus-teruslah berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, terus berbuat baik, saling menolong dan jangan saling mendorong. Ini yang berbahaya. Adik-adik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ke pertanyaan ketiga. Apa yang paling berat di dunia ini? Berat. Dosa, banyak dosa kok, Dek. Apa yang paling berat? Iya, betul. Menjaga amanah. Karena menjaga amanah sangat berat. Ketika gunung-gunung bumi diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, mereka semua angkat tangan. Berat ya Allah, tetapi dengan sombongnya makhluk yang bernama manusia menerima amanah tersebut. Maka Rasul adalah salah satu contoh manusia terbaik teladan yang harus kita ikuti. Karena Rasul betul-betul amanah dalam setiap tanggung jawab yang ia pegang. Sampai-sampai Rasul mendapatkan istri yang solehah bernama Siti Khadijah. Karena lantaran Rasul amanah dalam berdagang. Lah iya kan Nabi Muhammad itu bolak-balik berdagang, bawa barang dagangannya Siti Khadijah. Karena Rasul ini amanah, akhirnya Siti Khadijah kepincut dan mau menikahi Rasulullah.
Rasul adalah gambaran sosok yang paling ideal untuk kita agar kita mampu memegang setiap amanah dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Kalian jadi mahasiswa tanggung jawab bukan? Amanah bukan? Amanah. Maka berproseslah di kampus ini dengan baik agar kiranya kalian akan sukses dunia dan akhirat. Yang keempat, apa yang paling besar? Iya betul, hawa nafsu. Jadi yang namanya manusia ini punya hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa kita buang. Tetapi hawa nafsu harus dikontrol. Jangan salah sebut, galak kepleset. Kita ganti kalimatnya. Hawa nafsu harus kita kendalikan. Jangan sampai hawa nafsu yang mengendalikan diri kita. Karena setiap manusia memang pada hakikatnya punya hawa nafsu. Itulah yang membuat Allah begitu senang dengan manusia. Karena hidupnya dinamis. Karena dia punya hawa nafsu, punya dorongan keinginannya sendiri dan masing-masing. Selera gitu beda-beda. Yang perempuan mungkin mau punya suami nanti yang ganteng, yang kaya. Cuma nauzubillah akhlaknya. Atau, kok amin bu? Ganteng kaya, nauzubillah akhlaknya bu. Atau yang laki-laki ingin melihat kecantikan wanita itu dari sikap lemah lembutnya, bukan karena wajah glowingnya. Ya beda-beda keinginan kita. Hawa nafsu itu beda-beda. Yang perempuan mungkin senang makan ayam goreng, yang laki-laki sukanya ayam bakar. Hawa nafsu kita itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita menghilangkan yang namanya hawa nafsu. Tetapi harus dikendalikan. Rasul adalah contoh nyata ketika mampu menahan hawa nafsu. Jadi ada cerita, masyhur cerita ini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pindah berdakwah yang tadinya di kota Mekah, karena begitu banyaknya ancaman dan juga perbuatan buruk orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah saat itu, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk mencoba berdakwah di sebuah kota yang bernama Taif. Pernah dengar? Pernah dengar belum? Pernah ya? Barusan atau sudah? Ketika Nabi Muhammad pergi ke kota Taif, berharap dakwahnya akan diterima oleh orang-orang kota Taif. Akan tetapi ketika sampai di kota Taif, Nabi Muhammad menyampaikan kalimat La ilaha illallah, tinggalkanlah menyembah berhala, sembahlah Allah yang satu, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan cacian, mendapatkan makian, dilempari batu, dilempari kotoran onta, bahkan sampai bersimbah darah ketika Nabi Muhammad keluar dari kota Taif diiringi oleh anak-anak orang-orang kafir Quraisy saat itu. Orang gila, orang stres. Kiro-kiro, kalian kalau dibuat macam itu sama orang banyak, apa jadinya? Marah dak? Membalas dak? Balaslah, senggol dikit bebacok. Rasul sampai ditawari oleh malaikat penjaga gunung kala itu. Kebetulan kota Taif ini dikelilingi oleh bukit, macam curup lah kira-kira. Jadi malaikat turun menawarkan kepada Rasul, Ya Muhammad, ya Rasulullah, jika engkau ingin, atas izin dan perintah Allah, aku diutus untuk menemuimu, akan kubalikkan gunung-gunung yang mengitari kota Taif agar kiranya orang-orang kota Taif semuanya mati dan musnah. Kalau posisi kita di situ, lajukanlah malaikat, akulah jengi ke orang kota Taif. Iya kan? Dikasih hati minta ampla. Kira-kira begitu. Kalau kita beda Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad bisa mengendalikan hawa nafsunya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad malah berdoa, Allahumma qaumahdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Saking baiknya Nabi Muhammad SAW karena mampu mengendalikan hawa nafsu dari amarah. Ingat, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam belago. Bukan.
Tetapi orang yang kuat itu adalah dia yang mampu mengendalikan emosi amarahnya. Paham? Berapa tuh? 4 ya? Oke, ke-5. Apa yang paling, sebentar saya lupa. Bukan main-main, memang lupa nih. Apa yang paling tajam dulu deh? Apa yang paling tajam? Iya, lidah atau lisan manusia. Gambaran perkataan yang baik dan lemah lembut yang menyejukkan adalah gambaran ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu tidak pernah berbicara kasar, tidak pernah berbicara kotor, tetapi pernah bersenda gurau. Jadi ado nenek-nenek bertanya dengan Nabi Muhammad, ya Rasul, di surga kelak ado dak bentuknya macam aku nenek-nenek kau. Woi dak ado nih, dak ado bentuk cak kau nek, kata Rasul. Cuman bahasanya enggak gitu ya. Woi dak ado nek. Di surga itu dak ado nenek-nenek. Nangislah nenek-nenek ini. Lalu dikejar kayak para sahabat. Nenek kelak dulu, Rasul tuh belum sudah. Nek, kelak nenek itu di surga tidak ada bentuk cak nenek. Cuma nenek dimudokan lagi, senang nenek-nenek tadi. Itulah cara Rasul bersenda gurau. Tidak macam kita main-mainnya. Woi bro, mana bae kau? Kupikirlah mati kau, baru nampak. Iya kan? Woi alangkah glowing kau. Bersihan sekarang ya, dulu kotoran. Iya kan? Tidak ngotak omongan kita itu kadang-kadang. Walaupun main-main. Iya kalau kita lah dekat. Iko kayak orang baru kenal. Woi bro apa kabar? Pak palanya ditempeleng. Woi. Ada itu yang macam itu. Enggak tahu kalau mahasiswa UPP. Enggak gitu ya? Santun-santun semua kan? Iya. Alhamdulillah. Maka hati-hati dengan ucapan apalagi di zaman sosial media. Bukan ucapan lagi, tapi postingan dan ketikan. Apalagi pas ketika ada pemain Smackdown banting bininya ke kasur, laju patah leher. Mulai yang teno-tino tuh, gatalnya anak komen. Iya kan? Iya, siapa itu? Alangkah paham ibu-ibu nih. Itu di rumah itu bini saya seminggu itu ya ngomongin masalah Lesti terus. Itu ada habisnya. Lah biarlah itu kehidupan dia. Namanya juga artis, wajar. Kita doakan aja lah. Maka hati-hati ketika kita memposting sesuatu, ketika mendapatkan informasi harus disaring terlebih dahulu sebelum kita sharing kepada orang lain. Harus diuji kebenarannya apakah betul atau tidak. Paham? Ke-6, saya sudah ingat. Apa yang paling ringan di dunia ini? Masya Allah. Siapa sih namanya lanang ini? Saya doakan rizki rezekinya lancar. Bininya 4. Sesuai sunnah Rasul. Karena dia dari tadi jawab terus. Yang ke-6, apa yang paling berat di dunia, paling ringan di dunia ini? Meninggalkan sholat. Subuh ketiduran. Zuhur sibuk kerja, sore di jalan pulang, maghrib kecapean, isya ketiduran. Iya kan? Banyak alasan kita. Ngapa kau tidak sholat? Wih kesiangan. Ngapa kau tidak sholat? Wih banyak yang tugas aku. Ngapa kau tidak sholat? Litaknya tugas baik di kampusku. Lah iya kalian tuh lagi berjuang, wajar tugasnya numpuk. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Mengapa? Karena nanti di yaumil akhir ketika di yaumil mizan yang pertama kali ditimbang, dilihat adalah ibadah sholat. Ibadah sholat itu yang paling utama. Ibarat wadah, ibadah-ibadah yang lain. Ibarat kepalanya, ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun akan baik. Kalau sholatnya rusak, bolong-bolong, apalagi tidak pernah sholat, walaupun dia sering memberikan sodako, infak ke fakir miskin, bangun masjid, naik haji tiap tahun misal gitu kan. Sholat tidak pernah, percuma rusak. Iko udah ada air minum ya. Jauh, tolong panitia. Enggak, saya bukan mau minum, saya mau mencontohkan.
Ya ada air minumnya. Tolong Gi. Bawa aja botolnya sini Gi. Ya. Nah, nggak usah. Kalian tahu air? Nah, ibaratkan saja sholat itu seperti wadah ini. Tergambar tidak? Ibadah-ibadah yang lainnya itu air. Maka kalau sholat kita baik, wadahnya baik, maka airnya pun akan terjaga. Paham sampai di sini? Iya, bukan saya minum, bukan. Aman. Sudah 6 pertanyaan? Nah Pak Rektor anak ke belakang berarti sudah gitu. Terakhir, ini saya ada cerita untuk lebih menggugah hati kita, merefleksi diri kita agar kita semakin cinta dan mau mengikuti ajaran sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad tengah berkumpul dengan para sahabatnya, seperti kita ini, dalam sebuah halakoh, dalam sebuah majelis, tiba-tiba Nabi Muhammad tertunduk, menangis, sampai membasahi pipi dan janggutnya Rasulullah. Lantas para sahabat bertanya dan heran, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau begitu bersedih dan sampai menangis?" Maka Rasul menjawab, "Aku rindu kepada ikhwani, saudaraku. Rindu sekali aku dengan saudaraku," kata Rasul. Dalam majelis itu dinyatakan. Maka para sahabat kembali heran, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Kami kan dekat denganmu." Apa jawaban Rasul? "La antum ashabi," bukan. Kalian semua adalah para sahabatku, kata Rasul. Kembali bertanya para sahabat, kemudian siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Masih dalam kondisi menangis dan bersedih, Rasul menyatakan, "Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu langsung denganku. Saudaraku adalah mereka yang tak pernah berbicara, berdiskusi denganku. Saudaraku adalah mereka yang tak pernah bertatap wajah, bertatap muka denganku. Tetapi mereka percaya dan beriman kepadaku." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 1500 tahun yang lalu Rasul sudah memberikan isyarat kepada kita. Betapa rindunya Rasul kepada umatnya di akhir zaman. Kita yang disebut Rasul itu kita. Kita adalah saudaranya Rasul. Kalian beriman dengan Rasul? Beriman? Mengakui Muhammad itu adalah utusan Allah? Maka begitu hebatnya kekuatan iman kita hari ini ketimbang orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Kita tidak pernah melihat langsung Rasul, tetapi kita mengakui bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Maka harus kita jawab rasa rindu Rasulullah kepada kita dengan cara apa? Mengikuti ajaran dan sunnahnya. Hadirkan Rasulullah dalam setiap kegiatan kita. Saya mau bertanya, boleh duduk? Mulai terasa pegal. Kalian selalu minum? Iya. Hukum minum itu apa? Berarti kalau kalian tidak minum, kalian berdosa. Kan wajib katanya tadi. Apa hukumnya minum? Hukum fikihnya? Ada 5 kan? Apa hukum? Cerdas, siapa yang ngomong tadi? Masya Allah. Barakallahu fiik. Dalam ilmu fikih, minum itu hukumnya mubah. Contoh ya, ini contoh ya. Ini biasanya kebiasaan kalian nih. Pulang kuliah, balik ke dapur, ambil minum, sampai habis ya. Kadang dari teko langsung. Iya kan? Iya kan? Boleh tidak minum seperti itu? Ya. Boleh. Karena tidak, ya boleh saja. Karena tidak menghadirkan Rasulullah. Tetapi kalau kita menghadirkan Rasulullah, ini yang simple ya, minum saja ya. Kalau kita menghadirkan Rasulullah dalam
minum, pertama yang dilakukan harus duduk. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua versi. Alhamdulillah. Seteguk Bismillah, seteguk Alhamdulillah. Versi yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 teguk baru ucap Alhamdulillah. Saya nyontohkan. Kalau mau menghadirkan Rasul dalam setiap kegiatan aktivitas sehari-hari sangat mudah. Dengan cara minum kita ala Rasulullah, maka minum yang tadinya hukumnya mubah akan menjadi sunnah dan berpahala. Paham? Itu dari hal kecil, apalagi nanti kepada hal yang lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan bersama. Dan harapan kita semua nanti di yaumil akhir kita adalah golongan umat Rasulullah yang akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya dan akan kembali dikumpulkan bersama orang-orang tercinta terkasih kita bersama Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, banyak maaf atas segala kekurangannya. Al insanu mahlul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrum minallah fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rahmat Yudi. Acara selanjutnya yaitu pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh Bapak Rektor Universitas Bad Betulai kepada Ustadz Rahmat Yudi. Kepada Bapak Rektor dipersilahkan untuk mengambil tempat. Enam, doa yang akan dipimpin oleh Nandi Askora Putra. Kepada saudara Nandi disilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, nastagfirullahaladzim, nastagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, limpahkanlah solawat, salam dan berkah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembeda antara hak dan yang batil, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah melimpahkan solawat kepadanya, keluarga dan para sahabatnya dengan hak derajat dan kedudukan yang agung. Allahumma ya Rabbana ya Karim, jadikanlah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, dan meningkatkan amaliyah kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami bangsa yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah kami pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah kami rakyat yang amanah. Kami yakin dengan amanah akan mendatangkan rizki dan kemakmuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah telah selesai. Marilah kita tutup acara ini dengan bacakan lafal hamdalah. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama.